Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan transportasi menggunakan metode Northwest Corner atau sering disingkat dengan NWC. Kita akan menggunakan studi kasus nyata, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi suku cadang di 3 cabang pabrik dan harus mendistribusikannya ke 4 produsen mesin dengan biaya produksi dan pengiriman tertentu. Baiklah, adalah step yang pertama, yaitu menyiapkan data. Tabel berikut menunjukkan total biaya distribusi, yaitu biaya produksi ditambah biaya pengiriman. Baris mewakili sumber, yaitu cabang D, H, dan F dengan kapasitas produksi masing-masing 7.500, 10.000, dan 8.100 unit. Pada kolom mewakili tujuan, yaitu produsen mesin 1, 2, 3, dan 4. Dengan permintaan masing-masing 4.200 unit, 8.300 unit, 6.300 unit, dan 7.200 unit. Jika kita jumlahkan, total supply adalah 25.600 unit, sedangkan total demand atau permintaan adalah 26.000 unit. Karena tidak seimbang, kita tambahkan satu dummy source dengan supply 400 unit dengan biaya yang sangat besar, misalnya 100, untuk menyeimbangkan tabel. Selanjutnya pada tahap kedua, kita akan menerapkan prinsip NWC adalah ketika kita memulai alokasi dari pojok kiri atas tabel, yaitu NWC, dari sel ini kita isi alokasi sebesar mungkin, lalu bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai supply dan demand yang sudah terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan proses alokasi. Yang pertama, mulai dari D dialokasikan kepada produsen mesin 1, yaitu supply D sebanyak 7.500, demand 1 4.200. Kita ambil yang minimum, yaitu 4.200, demand 1 sekarang terpenuhi, supply D tersisa 3.300. Lalu yang kedua pindah ke kanan, D menuju 2, supply D masih 3.300, demand 2 sekarang menjadi 8.300. Kita alokasikan 3.300, supply D habis, sekarang kita turun ke baris berikutnya. Sekarang kita di baris H, supply H sama dengan 10.000, demand 2 tersisa 5.000. Kita isi 5.000, demand 2 terpenuhi, lalu geser ke kolom 3. Lalu keempat, H menuju 3. Supply H tersisa 5.000, demand 3 sama dengan 6.300. Kita isi 5.000, supply H habis, turun ke baris berikutnya. Sekarang F, supply F sebanyak 8.100, demand 3 tersisa 1.300, sehingga kita isi 1.300, demand 3 habis, geser ke kolom 4. Selanjutnya F menuju 4. Supply F masih 6.800, demand 4 7.200. Kita isi 6.800, supply F habis, demand 4 tersisa 400. Kekurangan 400 ini diisi oleh dummy 4, yaitu 400. Selanjutnya menghitung total biaya. Setelah alokasi selesai, kita hitung total biaya dengan mengalihkan alokasi di setiap sel dengan biaya per unit. D menuju 1, 4.200 kali 1,22 menjadi 5.124. D menuju 1, 3.300,124 menjadi 4.092, hingga dummy keempat, yaitu 400 kali 100 menjadi 40.000. Jika dijumlahkan, total biaya distribusi dengan metode NWC adalah sebesar Rp70.317.000. Selanjutnya, pada kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, kita sudah mendapatkan solusi awal untuk masalah transportasi. Perlu diingat, solusi ini belum optimal karena hanya mengikuti urutan alokasi dari kiri atas ke kanan bawah tanpa mempertimbangkan biaya termurah. Pada tahap berikutnya, kita bisa gunakan metode lain seperti less cost farm atau optimasi stepping stone untuk memperoleh solusi optimal. Selanjutnya akan digunakan metode Vogel's Approximation Method atau disebut dengan FAM.
Metode ini digunakan untuk mencari solusi awal yang lebih mendekati optimal dibanding dengan metode NWC. Langkah pertama, kita menyusun tabel biaya. Pertama, kita susun tabel biaya transportasi. Di baris ada 3 sumber, D dengan supply 7.500 unit, H dengan 10.000 unit, dan F dengan 8.100 unit. Karena total supply lebih besar dari demand, kita tambahkan satu dummy dengan supply 400 unit. Di kolom ada 4 tujuan, yaitu tujuan 1 hingga 4 dengan permintaan masing-masing 4.200 unit, 8.300 unit, 6.300 unit, dan 7.200 unit. Langkah kedua, kita menghitung penalti. Pada metode FAM, setiap baris dan kolom diberi nilai penalti, yaitu selisih antara dua biaya terendah pada baris atau kolom tersebut. Penalti ini akan menunjukkan kerugian jika tidak memilih rute termurah di baris atau kolom. Misalnya pada baris D, dua biaya terendah yaitu 1,18 dan 1,16, maka penaltinya sama dengan 0,02. Selanjutnya yaitu memilih penalti tertinggi. Setelah semua penalti dihitung, kita pilih penalti terbesar. Jika ada beberapa yang sama, kita bisa pilih salah satunya. Kemudian, pada baris atau kolom dengan penalti terbesar itu, kita alokasikan supply atau demand ke sel dengan biaya paling rendah. Misalnya penalti terbesar ada di kolom 2, lalu biaya terendah di kolom itu diisi dengan minimal supply. Selanjutnya, mengurangi supply dan demand. Setelah kita alokasikan, kita kurangi supply dan demand sesuai jumlah yang dialokasikan. Jika supply habis, hapus barisnya. Jika demand terpenuhi, hapus kolomnya. Lalu ulangi lagi, hitung penalti baru, pilih penalti terbesar dan alokasikan. Langkah kelima, hasil akhir FAM. Setelah semua supply dan demand dialokasikan, kita dapat tabel alokasi seperti ini. Dari hasil perhitungan, total biaya transportasi adalah Rp70.029. Jadi, dengan metode FAM, kita langsung mendapatkan solusi awal yang lebih baik dari metode NWC. Yang terakhir, dengan menggunakan stepping stone method opening. Untuk menggunakan metode stepping stone, berikut langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bagaimana konsep stepping stone. Metode stepping stone digunakan untuk mengevaluasi sel kosong dalam tabel transportasi. Setiap sel kosong kita uji untuk membentuk sebuah loop tertutup yang melewati sel-sel dengan alokasi. Pada loop tersebut, kita diberi tanda plus dan minus secara bergantian. Bisa dilihat pada gambar di Excel bagaimana diberi tanda plus dan minus. Selanjutnya, kita menghitung opportunity cost.